Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Arisandi. Saya akan mempresentasikan final project Kampus Merdeka X PTC Tech ERP Indonesia. Di sini saya mengambil program studi independen. Di proyek akhir ini saya mendapatkan modul POS itu dalam pembuatan gubuk makan Mang Dikin. Nah, di sini saya berasal dari kelompok 6. Di sini, karena saya dari divisi POS atau point of sale, saya akan menjelaskan skenario yang akan digunakan oleh modul point of sale. Eh, Skenario yang akan saya gunakan atau yang saya jelaskan itu terdiri atas master data yang digunakan oleh point of sale, serta melakukan demonstrasi transaksi atau open session. Nah, langsung saja saya ke udunya sendiri. Untuk master data, saya menggunakan 4 master data. Yang pertama itu ada customer. Nah, di customer ini saya melakukan import data yang saya input dulu ke spreadsheet seperti ini. Lalu saya input menggunakan import records yang terdapat di Five Nah, lalu saya import ke customer point of sale. Nah, di sini itu saya ada 63 data customer. Selanjutnya, di sini itu di setiap anggota atau di setiap customer itu bersifat individual, bukan company. Di sini saya juga melakukan meletakkan kontaknya, alamat serta alamat email. Lalu di sini juga ada paymentnya itu accounting entries-nya. Itu ada yang receivable, ada yang account payable. Nah, selanjutnya itu saya memasukkan master data price list. Nah, di master data price list itu ada 3 price list name-nya itu ada food, drink, dan bahan baku. Nah, food ini terdiri dari makanan yang akan diperjualbelikan di gubuk mandikin yang akan dibeli di vendor. Nah, sedangkan di drink juga seperti itu, minuman yang dibelikan di vendor. Sini juga sama, itu ada terdapat minimal quantity pembelian ke vendornya, harga dari vendornya, serta tanggal dari mulai hingga berakhirnya. Lalu ada bahan baku. Nah, bahan baku ini kita juga beli di vendor untuk menu-menu yang dibuat sendiri oleh gubuk Mamiken, jadi tidak mengambil dari vendornya. Lalu setelah page saya juga menginput master data payment method. Nah, payment methodnya itu sendiri ada dua, itu saya menggunakan cash dengan jurnalnya bank, lalu identify customer. Lalu di sini juga menggunakan Bank BRI, itu identify customer, jurnalnya itu Bank BRI, nomor rekening, lalu outstanding account-nya itu Bank BRI, 10.040. Lalu selanjutnya itu saya juga menggunakan import master data POS produk kategoris. Nah, di sini itu ada nasi, mie, es minuman, kerdok, soto, getuk goreng, empal, garang asam, dan gudeg. Itu merupakan produk kategoris yang akan terdapat di sistem kasir point of sale sendiri. Nah, saya selain mengimport master data, saya juga masukkan coin atau bills. Nah, coin or bills ini berfungsi untuk sebagai alat tukar atau uang cash, uang tukar yang akan ada di di kasir di point of sale-nya sendiri. Di sini saya menambahkan uang tukar dari Rp1.000 hingga Rp100.000. Terus saya juga melakukan pembuatan diskon. Nah, di sini itu ada voucher 10% eh, dan voucher 30%. Lalu selanjutnya itu kita bisa ke melakukan initiation atau open session. Yang pertama itu open session yang pertama. Nah, di sini itu saya memiliki 2 skenario open session. Yang pertama itu eh, saya kliknya order dulu.
Nah, di sini itu saya akan memesan nasi liwet, nasi timbal satu, lalu dengan air mineral tanpa harus ada diskon. Jadi saya reset program. Nah, di sini itu saya pilih customer-nya di skenario itu adalah Asmi. Lalu akan saya lakukan payment. Nah, di sini kita coba dulu menggunakan payment-nya Bank BRI, lalu kita lakukan validate. Nah, setelah melakukan validate, reshape akan keluar seperti ini, akan tertera itu siapa atau kasirnya itu siapa. Nah, lalu ada nama produk serta porsi dan harga serta totalnya. Lalu di sini kita juga menggunakan pajak itu 11%. Nah, di sini itu kita juga bisa print shape, itu bentuk hard filenya gitu. Lalu bisa, kalau misalnya nggak print, kita bisa kirim juga ke emailnya Asmi, reshape-nya. Nah, lalu kita bisa melakukan open session yang kedua. Nah, untuk open session yang kedua, kita itu ada diskon 30% dengan minimal belanja 200.000. Kita di sini skenario-nya itu belanja 5 nasi liwet, lalu es campur, itu ada 3. Lalu kita beli mineralnya 5. Nah, di sini itu karena minimal belanja itu 200.000, jadi kita masukkan diskonnya. Dan maksimal yang didapetin itu cuman 10.000. Nah, di sini itu uh, uh, dia tuh mendapatkan hanya 9.000. Lalu customer-nya saya pilih Ahmad, lalu saya akan lanjutkan ke payment, lalu coba saya masukkan cash, kita lakukan validate. Nah, di sini itu muncul lagi reshape-nya, sama seperti sebelumnya, reshape-nya bisa di print atau dikirimkan ke email Ahmad. Nah, itu sekian dari skenario dari Point of Sale Gubuk Mang Dikin. Semoga dapat membantu teman-teman dan penjelasan saya mudah dimengerti. Terima kasih.